Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Tekno Bisnis, di mana kali ini kita akan membahas proses pengadaan part 3, di mana di sini bahasannya adalah invoice pembelian dan proses pembayaran ke supplier dan vendor. Sebelum masuk kepada pembahasan invoice dan pembayaran supplier, kita coba review terhadap alur proses pengadaan secara umum. Nah, di sini kita akan review kembali proses pengadaan secara umum, di mana dimulai dari permintaan pembelian oleh pengguna barang, kemudian di bagian pengadaan melakukan rekapitulasi terhadap permintaan barang untuk dijadikan permintaan penawaran harga. Di sini bagian pengadaan akan menseleksi atau memilih vendor mana yang nanti dipilih untuk dilakukan proses pembelian. Kemudian proses selanjutnya adalah membuat order pembelian. Dari order pembelian tersebut nanti bentuk realisasi dari pengadaan barang itu adalah proses penerimaan barang. Di sini kita sudah memecah seperti bahasan sebelumnya, itu penerimaan barang kita buat menjadi dua proses. Ada proses pemeriksaan, kemudian ada proses barang masuk ke gudang utama. Nah, kemarin untuk part 1 dan part 2 kita sudah membahas sampai dengan penerimaan barang. Nah, di bahasan kali ini kita akan coba membahas penerimaan invoice pembelian atau invoice pembelian atau invoice verification. Nah, di sini terdapat beberapa istilah untuk beberapa perusahaan. Di sini kita coba sebut saja invoice pembelian. Kemudian nanti ada proses pembayaran ke supplier dan vendor. Nah, proses invoice dan pembayaran ini secara alur proses secara umum ada di mana? Nah, kita coba refresh lagi terkait dengan alur proses umum pengadaan. Nah, dari awal kita sudah menjelaskan terkait dengan proses perencanaan, kemudian ada proses permintaan barang. Di sini ada rekapitulasi, kemudian dibuatkan permintaan penawaran harga, kemudian ada pembuatan purchase order atau order pembelian, kemudian di sini ada penerimaan, di sini ada pemeriksaan barang yang diterima, kemudian bukti barang masuk ke gudang utama. Nah, terakhir kita membahas sampai dengan penerimaan masuk ke gudang utama. Nah, di sini nanti proses invoice itu ada di pengadaan atau di beberapa perusahaan juga ada di bagian hutang atau account payable atau di bagian keuangan. Jadi ini bisa tergantung oleh perusahaannya. Kalau di sini kita coba alokasikan pada bagian pengadaan. Jadi bagian pengadaan nanti akan menerima invoice dari supplier, kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan dokumen, maka diserahkan ke bagian keuangan untuk proses pembayaran. Untuk proses secara umum kurang lebih seperti itu. Kita coba masuk ke pengertian terlebih dahulu. Jadi di sini ada penerimaan invoice atau invoice pembelian atau invoice verification. Saya lebih senang menyebutnya invoice verifikasi karena di sini berhubungan erat dengan cross check. Jadi memverifikasi antara PO yang sudah dibuat sebelumnya dengan barang yang diterima, kemudian nanti kita cross check dengan invoice yang dikirim ke kita oleh vendor. Jadi di sini ada 3 dokumen yang akan kita cek, yaitu PO yang sudah kita buat terkait dengan harga, kemudian ada barang yang kita terima terkait dengan kualitas barang dan kuantitas barang yang kita terima, kemudian di compare dengan tagihan supplier. Kurang lebih pemahamannya seperti itu untuk proses invoice. Kemudian di sini ada pembayaran kepada supplier dan vendor. Di sini adalah sebenarnya proses pembayaran ke vendor. Nah, di sini secara penekanannya itu lebih ke beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Pada umumnya proses pembayaran itu akan mencakup metode pembayarannya seperti apa. Kemudian rekening bank atau kas yang nanti yang akan kita gunakan itu apa. Kemudian nanti ada proses tagihan yang akan kita bayar atau pemilihan tagihan mana yang akan kita bayar.
kemudian ada perhitungan jumlah bayar, kemudian ada pemotongan kalau misalnya nanti ada beberapa hitungan yang kita harus potong terhadap tagihan tersebut. Kemudian yang terakhir, posting dokumen pembayaran, atau kalau pada aplikasi ini lebih ke posting pembuatan jurnal pelunasan hutang atau pengeluaran bank atau kas, dan menghilangkan gantungan akun payable atau hutang kita kepada supplier tertentu. Untuk prosesnya sendiri, untuk invoice kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kita singgung terkait dengan 3 pengecekan dokumen. Di sini ada purchase order yang sudah kita buat, kemudian ada bukti penerimaan barang yang sudah kita buat, kemudian nanti supplier akan mengirimkan invoice pembelian. Nah, disinilah kita akan mencoba mengcompare antara 3 dokumen tersebut, apakah sesuai atau tidak. Nah, biasanya ini kalau ada ketidakcocokan dari sisi supplier yang kirim, itu biasanya kita akan meminta koreksi. Apabila semua sudah sesuai, maka dilakukan proses approve sampai dengan invoice itu statusnya approve, kemudian baru dikirim ke bagian keuangan untuk proses pembayaran. Kemudian di bagian keuangannya invoice diterima, kemudian di sini proses pembayaran, melakukan mekanisme approve sampai dengan pembayaran supplier itu di approve. Kurang lebih seperti itu untuk proses umum pada invoice dan pembayaran kepada supplier. Kemudian di sini kita coba lihat dari sisi aplikasi untuk proses invoice pembelian. Nah, di sini biasanya nanti kita memilih tagihan tersebut dari supplier mana. Kemudian kita pilih nomor referensinya. Referensi ini biasanya mereferensikan pemilihan purchase order dan penerimaan barang yang mana. Nah, nanti otomatis akan keluar di uraian jenis barang. Jadi detail dari referensi ini akan keluar berupa uraian jenis barang sesuai dengan barang yang diterima dan harga yang disepakati. Kemudian di sini pemilihan suppliernya akan keluar otomatis sesuai dengan pemilihan referensi, kemudian mata uangnya di sini. Kemudian nanti ada nomor invoice-nya, kemudian unitnya, siapa yang melakukan pembelian ini atau proses pengadaan ini ditujukan oleh siapa. Kemudian ada tanggal invoice, tanggal jatuh temponya, kemudian nanti ada persetujuan. Jadi dokumen ini disetujui oleh siapa untuk proses approvalnya. Nah, di sini akan keluar jumlah kuantiti yang diterimanya 1, kemudian dengan harga sekian. Nah, kemudian biasanya dari proses ini ada beberapa pengakuan pengeluaran yang biasanya kita potong atau malah kita tambahkan. Makanya biasanya di invoice itu ada pembebanan nilai lain, bisa itu menambah atau mengurang dari nilai invoice itu sendiri. Misalnya contohnya potongan atau diskon. Kemudian ada PPN, ada PPh 22, ada PPh 23, kemudian apakah sebelumnya ada uang muka, kemudian apakah ada biaya lain yang timbul dari proses ini. Nah, itu biasanya kita bebankan pada proses invoice ini. Itu untuk proses invoice. Kemudian masuk ke dalam pembayarannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan memilih unitnya, unit mana yang terkait dengan proses pembelian ini, kemudian tipe bayar. Nah, ini salah satu contoh elemen tadi yang di awal kita bahas. Tipe bayarnya dari menggunakan apa, kemudian satuannya apa, kemudian supplier mana. Nah, di saat supplier yang dipilih, maka akan keluar semua invoice yang belum solve atau masih belum dibayar. Nah, dari sini kita bisa memilih sesuai dengan pembayaran yang akan kita lakukan, apakah semuanya atau salah satu. Nah, biasanya seperti itu, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, kita anggap ini semuanya kita bayar, kemudian di sini nanti ada perhitungan lagi terkait dengan nilainya. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya ada potongan PPN, PPh, PPh 23, uang muka, biaya lain. Ini biasanya dari invoice, atau misalnya di invoice terlewat, di sini dilakukan pengecekan ulang apakah supplier ini atau
invoice tersebut itu ada kenaikan atau penurunan nilai atau koreksi nilai. Di sini pun nanti biasanya bisa dirubah apabila di proses invoice terlewat. Nah, tadi kita bahas proses invoice. Di sini nanti akan melakukan update terhadap hutang. Buku hutangnya akan bertambah, kemudian akan menjurnal hutang terhadap pembelian. Kemudian kalau di proses pembayaran ini secara umum menutup jurnal yang dibuat oleh invoice. Jadi di sini kita akan menjurnal tipe bayarnya, misalnya pakai bank atau kas apa, kemudian lawannya itu menutup hutang yang timbul dari invoice. Di satu sisi lagi terhadap buku hutang, ini ada proses pengurangan hutang sesuai dengan jumlah yang dibayar terhadap proses terhadap supplier ini. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.